Selamat siang, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat siang. Ya, saya selalu mengucap syukur ya karena kita bertemu kembali dalam keadaan yang sehat, bukti cinta kasih Allah buat kita semua yang mengasihi kebenarannya. Dan di siang hari ini kita bersama-sama mau membahas mengenai penghakiman Allah. Mari kita sama-sama melihatnya dari Yesaya pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-9. Yesaya 26 ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang untuk menghakimi bumi, maka seluruh penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Saya akan bagi ayat ini menjadi dua bagian. Bagian A saya sebut sebagai periode sebelum penghakiman Allah. Yang kemudian yang kedua, periode pada saat penghakiman Allah. Periode yang pertama dikatakan bahwa dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Saudara-saudara, kita hidup di akhir dari zaman akhir. Dan kita harus memegang teguh kebenaran yang sudah kita miliki dengan cara memperkuat iman dan merespon panggilan Tuhan. Bagaimana caranya memperkuat iman? Dengan cara merenungkan Tauratnya siang dan malam, membuat kita dapat mengenal dengan baik jalan keselamatan. Dan bagi kita semua yang sudah diselamatkan, ada dua hal penting yang harus kita pegang teguh. Yang pertama, Yesus Kristus sudah menyelesaikan seluruh dosa kita di kayu salib satu kali dan untuk selama-lamanya, untuk kemudian dia bangkit dan membenarkan kita di hadapan Bapa dengan membawa darahnya sendiri. Kemudian kita akan menyusul dia di dalam kekekalan. Mari kita mau sama-sama melihat dari Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-3 sampai ke-4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus telah dibaptis di dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Saudara-saudara, kita semua diberikan tugas yang sama oleh Allah untuk memberitakan Injil keselamatan. Dan Allah memberitahukan kepada kita akan adanya penderitaan untuk memurnikan iman. Dan Petrus menyebut penderitaan ini sebagai penghakiman pada rumah Allah. Dia mengatakan di dalam surat Petrus yang pertama pasalnya yang keempat ayat 17 sampai 18, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dilakukan pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Saudara-saudara, di siang hari ini saya mengingatkan kepada kita semua sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, jangan bermain-main dengan kebenaran. Hiduplah dalam ketulusan dan kejujuran. Jangan seperti Agus dan Udin. Agus punya anjing, ya. Dia bilang begini, Din, anjing aku ini
pinter banget loh, bisa masukin koran ke dalam rumah. Udin bilang, oh kalau itu sih aku udah tahu Gus. Hah, kamu tahu dari mana emang? Ya dari anjing aku lah. Saudara-saudara, Mazmur mengatakan di dalam pasal yang ke-24 ayat yang ke-3 sampai ke-4, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Kita sudah diperkuat imannya. Sekarang kita mau merespon panggilan Allah. Saudara-saudaraku, bergabunglah dengan jemaat Alkitabiah. Beritakan Injil keselamatan. Menjadi bagian dari paduan suara, untuk kemudian bergabung dengan sekolah minggu, bahkan menjadi pembawa pundi persembahan. Semuanya itu akan diperhitungkan Allah di dalam kekekalan sebagai upah. Karena itu Paulus mengatakan di dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat 23 sampai 24, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan memperoleh bagian yang disediakan bagimu, yaitu upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita sudah selesai di dalam poin yang pertama, bagian A. Sekarang kita mau masuk dalam bagian B, periode penghakiman Allah. Katakan, sebab apabila engkau datang untuk menghakimi bumi, maka seluruh penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Saudara-saudara, di masa penghakiman kita akan memahami dua hal, yaitu penghakiman yang mendatangkan maut, yaitu bagi mereka yang menolak kebenaran Allah. Dari surat Petrus yang pertama pasalnya yang keempat ayatnya yang kelima mengatakan, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang sudah siap sedia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kemudian ada penghakiman yang mendatangkan upah atau pengadilan tahta Kristus. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Tetapi saudara-saudara, di siang hari ini sekali lagi saya mau mengingatkan kita semua, jangan gunakan pelayanan hanya sebagai sarana untuk memperoleh upah semata, melainkan melihatnya sebagai kasih karunia yang ditambahkan di dalam hidup kita, orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan karena kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukanlah aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Petrus juga mengatakan penderitaan itu adalah sarana yang digunakan Allah untuk memurnikan iman. Di dalam surat Petrus yang pertama pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-19 dikatakan, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara-saudara,
tetaplah berbuat baik kepada Allah dalam penderitaan paling berat sekalipun. Hadapi penderitaan itu dengan bernyanyi, karena dengan bernyanyi saudara-saudara akan semakin mengerti ternyata suara saudara lebih parah daripada penderitaan itu. Jadi segera bergabung dengan paduan suara, maka saudara akan dimaafkan. Dan kemudian menjadi guru sekolah minggu yang membuat penderitaan itu semakin cepat berlalu. Dan bangkitlah menjadi seorang pemberita Injil yang dapat menciptakan, melahirkan generasi yang mencintai kebenaran Allah. Karena Yesaya pasalnya yang ke-32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah ketenangan, ketenteraman sampai selamanya. Saya tutup dengan ilustrasi keinginan 3 pohon. Pohon yang pertama berkata, kalau saya ditebang, saya mau dibentuk menjadi kotak perhiasan cantik. Ternyata dia dibentuk menjadi tempat makanan ternak. Dia kecewa. Sampai Yusuf dan Maria datang dan Yesus Kristus lahir di kandang domba. Kemudian pohon itu berkata, oh ternyata ini maksudnya. Saya dibentuk menjadi tempat kelahiran Sang Juru Selamat. Kemudian pohon yang kedua berkata, kalau saya ditebang, saya mau dibentuk menjadi perahu saudagar. Tetapi ternyata dia dibentuk menjadi perahu nelayan. Tiap hari bawa ikan, baunya amis. Sampai Yesus datang dan menggunakan perahu Simon Petrus untuk memberitakan Injil. Kemudian pohon itu berkata, oh ini maksudnya, saya dibentuk menjadi perahu yang membawa Sang pemberita Injil kehidupan. Kemudian pohon yang ketiga berkata, kalau saya tidak mau ditebang, saya mau menjulang tinggi terus ke atas. Tapi akhirnya dia ditebang juga dan dibiarkan di pinggir jalan. Sampai tiba saatnya Yesus disalib dan dia dibentuk menjadi kayu salib, ditaruh di tempat yang tinggi dan Yesus disalib di sana. Kemudian pohon itu berkata, oh ternyata ini maksudnya. Saya dibentuk menjadi salib untuk meninggikan Sang Juru Selamat. Saudara-saudara, penghakiman itu pasti terjadi. Tetapi bagi kita semua yang sudah diselamatkan tidak perlu khawatir. Karena penghakiman tidak selalu untuk menghancurkan, melainkan untuk menyatakan kehendak Tuhan dengan tujuan memurnikan iman. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua dan Maranatha.